jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Di hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua. Temanya adalah nafkah batin jangan dinanti-nanti. Artinya jangan ditunda-tunda, jangan dientar-entarin. Nah ini sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan mengajak sebuah jamaah Islam itu yang ada di rumah melihat sebuah tayangan tentang fiti seorang kakek umur 80 tahun tega membunuh istrinya karena menolak nafkah batin. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya namanya laki-laki, orang zaman dulu bilangnya ya, yang namanya laki-laki itu ya kalau misalnya mohon maaf sebelumnya kalau belum masuk kubur itu belum berhenti. Masalah yang begini-begini nih. Tetap aja ada kepengennya terus katanya. Nah kalau kata Ustadz Maulana ada satu istilah katanya. Perempuan itu rese kalau lagi dapat ya. Kalau laki-laki rese kalau nggak dapat. Nah itu dia katanya tuh. Bapak itu pinter ya. Iya. Istilah itu aku yang disebut. Tapi pertanyaannya gini ya Ustadz Maulana nih mau izin nih, apakah Ya. benar nih Allah ini kan menciptakan nafsu ya. Ya namanya syahwat ini setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Baik pada laki-laki ataupun pada wanita. Tapi bagaimana nih jika mohon maaf sebelumnya ada suami yang bahkan tidak memiliki perasaan atau perasaan untuk nafkah batin terutama kepada istrinya. Yang penting tuh ya udah deh, bulanan udah gue cukupin ya, materi udah gue kasih. Pokoknya yang penting lo udah itu aja beres deh. Jangan mikirin yang batin-batin katanya gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya mohon izin? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah, Ustazah Lulung dan semuanya. Terima kasih banyak tim Islam Tindah yang mengangkat tema ini dan harus kita angkat. Pernah kita ambil di anak tema ya, tapi mungkin jamaah lagi apalagi belum puas sehingga tim Islam itu indah mengangkat tema ini. Sekali lagi, tim Islam itu indah mengangkat tema ini karena banyaknya mungkin permintaannya. Karena waktu itu pernah kita bahas masalah nafkah, tapi tidak secara spesifik. Yaitu nafkah batin. Nah kali ini nafkah batin, saya harus tekankan. Nafkah batin itu adalah kebutuhan biologis dan kebutuhan kemesraan, kebahagiaan, kenikmatan, pendidikan dan agama. Sebenarnya banyak. Tapi secara garis besarnya hari ini kita bahas masalah nafkah biologis atau nafkah batinnya. Saya harus tekankan lagi, tadi bagus endingnya, apalagi pembukaan dari Mas Fadil ini openingnya. Bahwa sebenarnya ini adalah kebutuhan nafsunya. Tunggu dulu. Ketika ada keinginan, makanya dalam Islam kalau mau berhubungan, saya harus sebutkan kata-kata ini supaya lebih simpel. Ketika akan berhubungan dianjurkan baca doa. Kalau perlu salat sunat, berwudu dulu. Jadi kalau mau berwudu dulu. Habis itu salat sunat 2 rakaat. Betul. Habis itu baru baca doa. Kata FD-nya kelamaan. Iya. Aduh keburu dingin. Mohon maaf. Daripada aku sebutin kameramen, pas dia goyang-goyangin kamera saya, PR aku. Ya pertama. Kalau keinginan pertama harus undur dulu. Kenapa diundur? Bisa jadi itu nafsu. Baru keinginan kedua, undur lagi. Naik ini, undur lagi. Kenapa? Karena keinginan kedua itu bisa jadi ilmu. Berpikir. Lalu keinginan ketiga lah yang kita muliakan. Kenapa? Karena keinginan yang ketiga di situ adalah keinginan karena ibadah, karena Allah. Makanya dipending-pendingin bukan menanti-nanti. Pada saat itu juga cuma berwudu dulu. Kalau perlu mandi dulu lah, kalau perlu bersih-bersihin pakai wangi-wangian. Selesai salah sunnah pas ke tempat tidur, tidur istrinya. Aduh. Ya Allah.
terjadi menyikapi suami yang cuma memberikan nafkah materi saja tapi batin tidak, maka sebenarnya dia sudah menyanyiakan kebaikan. Termasuk orang yang tidak mau memberi nafkah kebutuhan istrinya adalah sebenarnya sudah berbuat zalim. Ingat ya, dan termasuk meninggalkan sunnah Nabi. Ya Allah, dan terakhir nih Bayu, kameramen ini, Jimmy Jeep. Saya harus sampaikan secara pelan-pelan ya. Buat yang di rumah, ada bahayanya kalau laki-laki tidak memberi nafkah biologis atau nafkah batin kepada istri. Mau tahu? Akan terjadi yang namanya penyakit. Ada penyakit karena itu tidak dikeluarin. Oh, itu bisa terjadi sama Duda nggak ya? Bisa terjadi sama Duda? Oh Bisa bisa. dong, bisa. Iya. Makanya saya banyak puasa. Jawab sendiri. Jadi kalau laki-laki yang tidak mengeluarkan itu, takutnya menurut ahli kesehatan itu yang harusnya keluar tidak dikeluarin, maka akan terjadi penyakit apa? Was-was dan penyakit stres. Makanya perempuan akan marah ketika dia dapat, moodnya nggak enak, dan laki-laki bermasalah ketika tidak dapat. That's right. Saya cuma takut lama-lama teman saya sakit, iya kan? Karena udah pernah nikah. Kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Ini Masya Allah nih, kita tadi masuk ke pertanyaan yang sebelum iklan nih. Tadi kalau kita dibahas di awal tadi sebelum iklan ada janji nih dari Ustazah Lulung ya. Menjelaskan bahwa yang namanya hubungan suami istri ini ya, kan seharusnya menjadi ibadah ya, atau mungkin yang namanya nafkah batin ini jadi ibadah. Tapi ternyata ada yang katanya walaupun sudah halal ya hubungan suami istri, nafkah batin ini bisa menjadi sebuah dosa. Nah ini yang kita jadi nggak ngerti nih. Apa yang menyebabkan bisa, ya? itu jadi dosa? Why? Silakan Bunda Tafadhol. Terima kasih. Mohon izin Ustadz Sam, Ustadz Maulana, pemirsa. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini yang namanya perbuatan halal ya kan, sudah menikah kenapa bisa menjadi dosa. Padahal ini kan suami istri, kok bisa ya? Nah ini akan kita bahas. Jadi yang pertama, kenapa mereka ini jadi suatu hal yang sangat dosa. Pertama mungkin karena adanya keterpaksaan. Jadi ketika ngajak si suaminya mau, si istri nggak mau, dipaksa. Mulai ada hati perasaan kesel. Nah yang namanya ibadah itu kan harus ikhlas. Sama-sama suka bahasanya kan, sama-sama senang. Jadi yang pertama karena adanya keterpaksaan. Dan yang kedua ini memintanya bukan pada saat yang wajar. Tadi dinyatakan di awal ya, di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan kan bahwasanya yang namanya seorang istri adalah harsakum, yaitu ladang bagi kamu. Maka datangilah ladangmu atau sawahmu di tempat yang kamu sukai. Jadi jangan yang namanya mengikuti orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Bukan pada tempatnya. Dan yang ketiga, ketika mengawalinya tidak dengan yang namanya doa-doa. Karena apa? Jangankan kita ibadah nafkah batin kayak gini, kita makan gak baca doa, itu yang ikut adalah setan. Ikut makan. Tapi ketika kita membaca doa-doa, maka setan menyingkir. Bahkan ketika kita pakai tangan kiri pun, ketika kita makan aja, kita mendapatkan satu dosa. Inilah, jadi ketika ibadah ini tidak dilakukan dengan doa, tadi dinyatakan oleh guru kita. Doa itu penting. Karena apa? Ketika orang itu membaca bismillah, semua dengan bismillah, bismillah, maka dia akan mendapatkan barokah. Tapi kalau dia yubda, segala sesuatu amalan gak dimulai dengan bismillah, atau barokah tahu. Maka putus berkahnya. Apa gak berkahnya? Kesel, males, empet. Ya kan, bahkan ketika dia melaksanakan tergesa-gesa, udahlah kalau bahasanya nih ya maaf banget. Maka istilahnya gini, kalau kita dulu pengantin baru itu mawadah. Neng, ayo bang masuk. Ibaratnya gitu ya. Tapi ketika namanya kita sudah ibu-ibu nih ya, udah anak 3 ya kan, 2 anak 4. Kalau dulu mah masih muda mawadah pemirsa. Tapi sekarang sudah punya anak, kadang-kadang malas kenapa? Itu yang bikin dosa. Jadi tertunda-tunda. Akhirnya kita ngomong apa sama pasangan kita? Bang, kalau dulu masih muda mawadah, sekarang mau udah. Cepetan, ya kan? Cepetan. Karena apa? Mungkin karena banyak yang dipikirin, belum bayar SPP. Makanya kalau lagi namanya kita memberikan nafkah batin, jangan ngobrol. Lagi nafkah batin ngobrol, harga sayur, ya kan? Listrik naik, ya kagak akan mood di situ. Maka kita tuh di sini
menjadi suatu ibadah. Jaga kebersihan, jangan melalui maaf banget, jangan melalui yang namanya dubur. Dan jangan pada saat kita memberikan nafkah batin ketika istri sedang dalam keadaan datang bulan. Ini nih kadang-kadang suami suka maksa nih. Bahkan ketika terjadi nafkah batin membandingkan dengan yang lain. Menyakiti hati istri. Nah ini ya, yang namanya kehidupan ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita tuh kudu yang namanya ngelihat keadaan lagi, situasi. Ini juga laki-laki jangan pakai maksa juga dong. Maksa mulu sih, makanya ada yang namanya kita kalau ngikutin Rasulullah bermesraan dulu ya kan. Suatu keinginan boleh tapi jangan memaksa. Iya. Jangan namanya menyakiti hati istri. Dibandingin sama yang lain. Jadi kalau misalnya Kan masih kesal muda, jadinya kalau dibandingin sama yang lain. ya baru nikah itu mawadahnya tuh tinggi gitu ya. Tinggi, mawadah. Nggak usah dipakai dipaksa, udah Ada. iya aja. Tapi kalau udah yang namanya Udah lama malas keramasnya, udah tahu musim hujan bang dingin disuruh keramas mulu katanya gitu lagi ya. Seperti Udah itu. jangan dibahas lagi lebih lanjut Jangan nih deh, buat jamaah yang ada di jangan. rumah udah banyak yang pada mau nanya juga Iya, ya. benar. Karena mungkin sudah mengirimkan pertanyaan, pengen pertanyaannya dijawab. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Enak ya hari ini pembahasannya ringan dan kekeluargaan. Sehingga mohon maaf ya, jangan berkata anak muda. Ini materi anak muda juga persiapan untuk menuju jenjang pernikahan. Karena pernikahan itu tidak semudah yang kita kira harus ada belajar ilmu. Ternyata ilmunya banyak ya. Ada juga macam-macamnya nih. Aku yang baca duluan atau Ustaz Sam duluan? Gimana nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe. Aku dulu ya. Gimana? Oh ya, tabe. Nah, Ustaz. biasanya Ustaz Sam duluan. Aduh, melampai pak tulisan nih. Tiga. Yang di atas Ustaz, tabe. Yang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Instagram Sukmaniaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, saya mau nanya, kalau istri tidak melayani suami, katanya kan dosa besar. Biasanya kan pihak istri yang selalu disalahkan. Nah, kalau suami tidak bisa kasih nafkah lahir dan batin, itu gimana? Sebenarnya berapa sih ukuran batasan dari nafkah batin itu? Menurut Ustadz gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kayak mau kayak abis telepon ya. Kayak abis telepon saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya saya bacakan sesuai dengan gitu lah. Oh gitu ya. Iya, dan nadanya, Masya Allah, tabarakallah. Istri yang tidak melayani suami maka dilaknat malaikat sampai subuh. Waduh, gimana kalau kebalikannya Ustadz? Kalau suami yang tidak melayani istrinya, apakah juga terlaknat? Oh, maka termasuk kategori daripada kezaliman. Dan juga dosa, kenapa? Karena tidak memberikan nafkah. Karena nafkah itu termasuk daripada kewajiban seorang suami. Bagaimana ukurannya? Liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati. Maka ukurannya adalah tergantung daripada kemampuan daripada pihak laki-lakinya. Termasuk daripada muasyarah sebenarnya. Muasyarah itu sesuatu yang harus kita bicarakan bersama. Namun perlu diketahui ada hadis daripada baginda Nabi SAW. Mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun berbicara sesuatu yang jorok gitu ya. Kita tidak merendahkan Nabi SAW. Justru saking mulianya Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hal seperti ini pun diingatkan oleh baginda Nabi. Ketika engkau berhubungan dengan pasanganmu, jangan cepat-cepat engkau berhenti gitu. Artinya kalau laki-laki jangan egois gitu kan. Jangan cepat-cepat engkau berhenti sebelum istrimu juga mencapai yang namanya kepuasan. Wala'adzubillah, kita memohon kepada Allah supaya kita berlindung daripada sifat-sifat kezaliman. Di antara kezaliman itu ketika kita menyepelekan yang namanya nafkah batin terhadap pasangan kita. Aduh berat banget Ustadz, aku jawab yang ini Ustadz. Sekarang Ustadz, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dosakah menghukum istri dengan cara tidak memenuhi kebutuhan biologisnya? Dikarenakan istri tidak taat pada suaminya. Dan bukan maksud menyusahkan mereka. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam Islam kita dianjurkan mohon maaf. Hukuman terhadap istri yang nuzus, pembangkangan itu berpisah dulu untuk memberikan peringatan buat istri untuk menyadari kesalahannya. Tapi dalam hal ini dalam unsur pendidikan supaya istri sadar, bukan membuat istri terzolimi. Sebagaimana tadi Ustaz Sam katakan, karena mohon maaf ya, kebutuhan wanita itu luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau sudah bersih maka datangilah. Jadi kebutuhannya sekali sebulan arus.
Sekali lagi, sekali sebulan kalau dalam Al-Quran meminta. Lantas dalam satu hadis disebutkan, satu riwayat disebutkan bahwa mohon izin ternyata Ummul Mukminin Sayyidina Hafsah menjelaskan bahwa sebenarnya perempuan itu punya kebutuhan juga dalam artian 4 bulan. Jadi tidak boleh mendiamkan istri. Kalau Mazhab Imam Hambali ya disebutkan bahwa 3 bulan. Kalau pada riwayat tersebut yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada putrinya Hafsah yang menjadi Ummul Mukminin, berapa bulan sih perempuan itu tidak tahan? Artinya akan goyang ranjangnya, yakni 4 bulan. Jadi 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa dikatakan 3 bulan ini? Inilah makanya ada di sigat taklik. Kalau tidak memberikan nafkah 3 bulan, maka wanita boleh menggugat. Atau dalam artian jatuhlah cerai talak pertamanya. Maka laki-laki hati-hati. Kalau memang ada unsur untuk mendiamkan istri, untuk sekedar pembelajaran, jangan sampai lewat dari 3 hari. Mendiamkan tidak boleh lewat dari 3 hari. Subhanallah. Jadi karena sudah unsur dendam di situ. Dan kalau dalam Al-Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji. Diamkanlah masih di dalam kamar. Masih dalam kamar. Iya, nggak boleh keluar tetap ya Ustaz ya. Tidak boleh keluar. Subhanallah. Ya. Baik Ustaz. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Ustaz. Agar Bagaimana Islam memberi solusi jika pasangan mungkin suami atau istri dikarenakan kondisinya sakit Ustaz. Dan dia tidak mampu beri lagi nafkah batin. Apakah tetap harus bertahan dengan pasangannya? Sedangkan dalam Islam 1 tahun saja itu sudah jatuh. Oh iya, sambungan yang tadi ini. yang satu. Sambungannya. Jadi karena di Al-Quran meminta untuk satu. Nah begini caranya. Oh ya subhanallah. Solusi bagi laki-laki yang sudah tidak bisa lagi memberi nafkah karena ada sesuatu dan hal. Jadi nanti saya akan bahas. Aduh, pokoknya Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Makanya saya jelaskan ini satu.